adalah Al-Ghafuriyah harus mempunyai izin operasional yang baru. Nah, ini juga mohon arahan. Sementara mungkin Al-Ghafuriyah ini adalah lembaga yang sudah lama berdiri dengan izin operasional yang sudah ada. Mungkin juga mohon arahan juga Pak Kasih bahwa sekarang muncul Al-Ghafuriyah dengan nomor statistik yang baru. Nah, itu mungkin Pak Kasih yang mudah-mudahan nanti bisa diberikan arahan dan juga mungkin masukan-masukan dari Pak Kasih insya Allah. Nah, itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan juga waktunya hari ini walaupun cukup mendadak Pak ya, tapi insya Allah Karasan juga Pak Kasih tadi ada kegiatan di Cilengkrang gitu, jadi biar satu jalan satu arah gitu, alhamdulillah bisa sekaligus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua FKDP Ujung Berung. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Seksi PD Ponten Kemenang Kota Bandung. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak RW beserta rekan-rekannya, Ketua FKDP Kecamatan Ujung Berung, dan para tokoh di RW 01 ya Pak ya? 01 Kelurahan Andir Wetan mungkin. Kampung Andir Wetan, Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Ujung Berung, dan para ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita niatkan bahwa kita berkumpul di sini, kita ingin bersilaturahim, ingin berkumpul, dan ingin mencari titik temu sesuatu hal yang sebetulnya tidak ada apa-apa. Niatkan sesuatu hal yang tidak apa-apa dengan mempunyai niat yang sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa di Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah program atau lembaga keagamaan berbasis masyarakat. Jadi lembaga ini adalah lembaga non formal berbasis masyarakat. Sehingga ketika tadi oleh Pak Agus selaku Ketua FKDP, dan beliau tuh merupakan partner saya beserta rekan-rekan saya di Kecamatan Ujung Berung, bahwa alurnya itu disetujui oleh RT, RW, dan ujung tombak kami ada namanya KUA. Kenapa KUA? KUA itu bukan mengurus pernikahan saja. Karena di KUA ada informasi haji, ada penyuluh agama, di sana itu ada penghulu, dan ada juga mengenai masalah pendidikan. Jadi sama halnya dengan di Kementerian Agama tingkat kota, KUA itu pada hakikatnya adalah menangani juga pendidikan keagamaan. Karena di sana ada pengawas pendidikan. Kita mempunyai pengawas pendidikan dan penyuluh agama Islam. Bapak dan Ibu, saya sekilas mendengar dari rekan saya, dari Pak Ahmad Sodikin, dari Pak Agus terkait dengan kondisi Al-Ghafuriyah, bahwa di Kementerian Agama ada yang dinamakan dengan EMIS. EMIS itu singkatan dari Edukasi Manajemen Informasi Sistem. Jadi sistem informasi pendidikan, Pak. Sistem informasi pendidikan ini semuanya tersentral ke Kementerian Agama Pusat. Jadi tingkat kota itu hanya sifatnya admin, Pak. Tingkat kota itu hanya memasukkan data. Jadi semua data lembaga keagamaan
keagamaan, baik keagamaan formal maupun non formal, itu masuk ke server, namanya di server Kementerian Agama Pusat. Jadi apabila ada lembaga yang memang nomor ID-nya atau nomor induknya sudah ada yang memakai, otomatis secara sistem akan tertolak ketika ada nomor yang sama. Pun di emis itu, Bapak dan Ibu perlu ketahui, tidak hanya memasukkan lembaga saja, menyangkut juga dengan data guru atau ustadznya, data siswa, dan data lain sebagainya, termasuk sarana yang ada di dalamnya. Beranjak itu, oleh karenanya, kami di Kementerian Agama, khususnya di seksi PD Pontren, ini sekarang kita sedang mau berbenah. Dari dulu kita sedang berbenah. Terkait apa-apa? Kelembagaan agamaan. Karena yang pertama, andil Bapak dan Ibu dengan adanya lembaga keagamaan ini merupakan bentuk Bapak dan Ibu telah mengaplikasikan salah satu amanat program bangsa Indonesia, Pak, yang tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, turut serta mencerdaskan bangsa. Jadi mudah-mudahan ini wakif ya Pak ya? Ini wakaf ya, tanah wakaf ya. Mudah-mudahan amal para wakif di sini dan Bapak dan Ibu yang hadir di sini nantinya menjadi bekal kita, Pak. Karena apa? Bekal kita bahwa kita niatkan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Indonesia saja di dalam pembukaan undang-undang kita niatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Pahala yang mengalir itu salah satunya apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang akan menerangi kita di yaumil akhir nanti. Ketika kita mengaktualisasikan diri kita, ketika pikiran kita, materi kita niatkan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, kita niatkan ingin mengabdikan kepada anak-anak penerus kita, terutama umat Islam yang ada di lingkungan kita. Ini suatu niat yang murni, niat yang sangat terpuji. Oleh karenanya, saya atas nama Kementerian Agama mengucapkan terima kasih, Pak, kepada bapak-bapak yang telah mau mengabdikan, yang telah mau mengsumbangsikan untuk mencerdaskan di lingkungan Pak ini, terutama mengentaskan mengenai pendidikan keagamaan. Terkait dengan yang ada sekarang, nampaknya saya tidak bisa berintervensi lebih dalam. Tetapi saya yakin lingkungan yang ada di sini bisa bermusyawarah. Wasawirhum fil amri. Jadi bermusyawarah. Apa yang harus lebih baik? Karena di sini ada muspika setempat, beserta ada reng-rengan dari FKDP. Tetapi idealnya bahwa untuk lembaga non formal tidak seperti RA, tidak ada luas wilayah, tidak ada jarak. Tetapi yang lebih penekanannya adalah apakah siswanya sama atau tidak. Nah itu. Jadi jangan sampai istilahnya double accounting. Jadi dua lembaga eta-eta kene. Nah ini yang nampaknya harus dibenahi, yang harus kita rembukan bersama. Alhamdulillah sebetulnya MD Al-Ghafuriyah ini kan habis pada tanggal 17 2022. Jadi nanti Juli itu habis 2022. Untuk menjembatani kita telah menerbitkan lagi lembaga Al-Ghafuriyah dengan nomor statistik yang baru. Harapan kami ini, Pak. Harapan kami bahwa perkembangan masyarakat di sini pasti akan lebih berkembang, Pak. Tempat ini nampaknya bisa menampung masyarakat yang ada di sini. Tetapi hematnya
bagaimana kita bermusyawarah, bagaimana kita mencari titik temu, bagaimana kita mencari jalan tengah dalam rangka yang tadi ikut mencerdaskan bangsa dan dengan niat yang sama. Sekali lagi, niat yang sama tanpa ada sesuatu hal yang ada di balik hati Bapak dan Ibu. Bisa dipahami Pak ya? Gitu. Jadi saya pikir sesuatu hal bisa dengan musyawarah. Segala sesuatu hal bisa dengan cara berbicara. Karena kita adalah orang timur. Orang timur, orang yang taat dengan budaya, tetapi ada payung hukum karena kita berada di Indonesia. Apa payung hukumnya? Aturan tentang pendirian majelis penyelenggaraan diniyah ta'mid. Ya. Payung hukum inilah yang akan mengatur tata ruang gerak kita semua. Kenapa? Karena kita berada di Indonesia. Karena kita berada di Indonesia, otomatis siapa yang akan mengayomi? Pemerintah. Siapa pemerintah yang bergerak tentang pergerakan majelis taklim? Kementerian Agama. Dalam hal ini, seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Ada syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus tata aturan tentang pendirian dan kelembagaan diniyah ta'midiyah. Oleh karenanya, saya berharap pertemuan ini akan menemukan suatu titik temu, Pak. Suatu titik temu apa kemaslahatan kita bersama, kemaslahatan untuk bersama-sama mencari suatu kaidah atau mencari suatu kemanfaatan bersama dengan lingkungan ini. Saya harap Pak di sini kan ada Pak RT-nya ada nggak? Ada ya, Pak RT-nya ada, Pak RW-nya ada, ada MUI kecamatan? Oh, Tegalemnya, mohon tesawios. Nah, saya pikir seperti itu, Pak. Hanya saja disinilah letaknya mana kita harus merendahkan hati kita, mana kita harus meninggikan hati kita. Ketika sesuatu kita harus legowo, kita harus mengakui legowo. Ketika kita harus mempertahankan sesuatu hal, kita mana yang harus kita pertahankan. Sesuatu halnya bisa akan ada titik temu. Kalau kita mempunyai niat yang sama, niat yang tulus, yang itu tadi bahwa ada dalam payung agama. Itu saja mungkin. Nah, dengan aturan yang jelas yang ada di kita di Indonesia. Mungkin saja itu bagus sambutan dari saya membawa acara Bapak-bapak Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, tadi terus didugikan ya Pak Kasih terkait tentang ya beberapa arahan dari Pak Kasih terkait kelembagaan di Al-Ghazaliyah. Nah mungkin sebelum nanti dilanjutkan, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Mangga, apakah dari Al-Ghazaliyah atau mungkin dari Pak RW-nya, mungkin dari mangga bila yang pada ditaruhkan. Cekap dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ketua FKDT dan Seksi PK Pesantren. Alhamdulillah, kebahagiaan yang luar biasa kita bertemu pada kesempatan ini. Izinkanlah intinya saya tegri yang disampaikan oleh Ketua FKDT beserta seksi DPRD. Memang itu yang menjadi konsen kita. Artinya insya Allah dengan bersinergi hidup akan berarti begitu ya. Dan juga disinggung beberapa tahun ke belakang saya juga ikut andil di Al-Ghazaliyah dan saat ini sudah di
menggarisbawahi ya, melanjutkan misi dari pendidikan tentunya untuk membangun kemaslahatan. Insya Allah, tinggal kita di lembaga di RW 1 itu tidak hanya sekedar bentuknya pendidikan FKDT saja atau diniyah takmiliyah, juga tidak hanya seperti itu. Ada juga yang mungkin yang menjadi naungannya ke Diknas kalau tidak salah, di depan juga ada pendidikan sama gitu. Tetapi mungkin payung hukumnya ke dinas kan gitu lah. Kayak TK Mentari ada di situ. Termasuk Al-Ghobriyah adalah yang sudah lama, dan bahagia saya sudah ikut aktivitas sebelumnya sampai legalitas juga muncul, dan sekarang dari kepengurusan yang baru juga ada statistik baru. Menurut saya itu luar biasa, lebih bagus. Sempat terkait dengan ada 2 nama yang statistik itu juga ada pengurus Al-Ghobriyah yang datang kepada saya mempertanyakan itu, karena Saparawadi Darul Mat itu adalah nama yang dikeluarkan oleh saya. Tetapi tentunya Pak Agus juga tahu ya, karena itu beberapa tidak lama sesungguhnya, dan sudah diajukan kembali, diganti kembali, dan sudah tidak aktif gitu. Makanya ketika muncul, kenapa ada 2, itu bukan wilayah kewenangan saya. Nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Seka Nasresek di pusat ya. Berarti itu ada hal yang tentunya bukan saya sempat berbicara juga, itu bukan kewenangan saya. Tinggal diajukan saja kepada wilayah. Di situ ada FKDT tentang hal itu. Yang jelas alhamdulillah direspon dengan baik, maka mungkin solusi yang terbaik muncul statistik baru gitu ya. Dari baru ya Bang ya. Baru. Nah, tinggal mungkin seperti apa kendala-kendalanya bisa dibicarakan. Yang jelas Pak Agus juga tahu itu sudah tidak aktif Pak. Yang aktif, dan selama itu emis ke laporan selama saya menjadi kepala, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Neni. Emis itu Al-Ghobriyah Pak. Ya, itu saya juga bertanya kenapa masih tidak ada di pusat begitu. Bagaimana kendalanya, apakah di kota atau di mana? Saya tidak tahu. Dan emis yang selama Ibu Neni saja, Ibu Neni melaporkan kan emisnya Al-Ghobriyah ketika tahun yang diisu itu. Makanya itu bukan kewenangan secara personal ya. Tinggal nanti bisa dibicarakan oleh Bapak PSK Kabupaten mengenai itu. Intinya, alhamdulillah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Saksi PDPR tadi, kita mencoba mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan saat ini supaya diketahui, ada di luar Al-Ghobriyah itu ada sebuah pendidikan tetapi di bawah majelis Pak. Majelis namanya Sebarang Sukma Jati Darul Madani. Itu saya kebetulan yang mendirikannya. Awalnya adalah majelis. Memang majelis taklim, kemudian melalui musyawarah majelis taklim bikin beberapa divisi dakwah, divisi pendidikan, divisi dan sebagainya. Nah, implementasi yang saya lagi jalankan sekarang ini, naungan badan hukumnya atau majelis gitu. Tetapi bentuknya tentu berbeda dengan Tikmaliyah. Kalau Tikmaliyah berbeda dengan EDTA, konsepnya konsep menuju ke arah pesantren kan. Tetapi belum legal, masih ada persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, cuman mengembangkan pola pendidikan di majelis tidak hanya sekedar halakoh, kita juga coba membangun pendidikan melalui atap majelis salawatan dari situ. Konsepnya dari situ. Nah, insya Allah tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada masalah di lapangan, cuman mungkin namanya perlu dirapikan saja. Jadi jangan tadi apa yang disampaikan oleh PSK bisa dilakukan dengan cara musyawarah kalau dipandang itu jadi masalah, jadi bisa dibicarakan. Yang jelas supaya diketahui ada 2 di sini berjalan, saya bahkan santri ya,
dari mulai tahapan SMA ke atas lah. Bahkan ada programnya sudah dari mulai sore sampai jam 9 malam gitu. Itu konsep baca kitab coding lah seperti itu ya. Tapi belum legal seperti pesantren, belum, karena memang ada persyaratan seperti yang dikatakan tadi. Persyaratan kewilayahan atau persyaratan yang lainnya belum bisa dipenuhi itu. Cuman yang sudah tingkat DTA ya di sini. Kalau Gobria sudah pada paham, sama juga sudah pada tahu bahwa itu sudah berjalan. Dan saya juga sempat terlibat beberapa tahun. Wah sudah tak asing, inilah sangat bagus gitu. Sekarang ke pengurusan baru, tentunya harapan saya begini juga. Namanya pendidikan itu baik seperti yang kita ketahui bersama harus ditunjang oleh 3 komponen. Tadi itu ada keterlibatan kewilayah tentunya dengan masyarakat juga. Yang kedua, staf pengajarnya juga harus betul-betul ada sinergi ya, orang tua muridnya, kemudian wilayahnya juga, termasuk staf pengajarnya juga. Dan saya saat ini tidak terlibat Pak di Al-Ghobriyah dari si pengajar, tidak ya, sudah tidak terlibat di situ. Insya Allah saya percaya kepada pengurusan yang baru, staf-staf yang baru bisa melanjutkan visi dari Al-Ghobriyah itu sendiri. Itu saja Pak Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuh pilih sepuh yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, dan aparat kewilayahan. Ada hal yang mesti kita diskusikan terkait dengan keberadaan izin operasional ya. Karena aduannya itu ke kami ya. Aduannya ke kami langsung. Dalam hal ini pengurus Al-Ghofuriyah merasa keberatan dengan nomor statistik yang digunakan oleh Safarwadi. Ini yang harus kita musyawarahkan. Barusan juga masih WA. Kenapa merasa keberatan? Karena ini menyangkut bukan hanya tataran pelaksanaan, tetapi menyangkut dengan historis. Ya, namun cekasan nama banyak Al-Ghofuriyah kudu anyar deui pada